Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Segala sesuatu dalam hidup ini dapat mengecewakan kita. Namun apapun yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Sehingga kita orang-orang percaya yang berpegang teguh di dalam kasih Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar setiap firman Tuhan senantiasa dapat kita alami dalam kehidupan kita? Karena ada banyak orang yang berkata, betul sih Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi kok pada kenyataannya firman Tuhan yang sudah dijanjikan Tuhan, saya nantikan, tapi belum terjadi dalam kehidupan saya. Nah, persoalannya, kesalahannya bukan pada Tuhan, tetapi justru seringkali persoalannya ada pada kita. Kenapa? Karena agar firman Tuhan senantiasa dapat terjadi, dapat kita alami dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus tetap teguh dalam iman. Karena iman adalah kunci untuk kita meraih janji-janji Allah. Karena janji-janji Allah hanya akan kita terima melalui iman. Karena itu Alkitab berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran adalah orang-orang yang mempergunakan imannya sebagai dasar kepastian langkahnya. Artinya begini, apapun yang Tuhan firmankan dia pegang dalam kehidupannya, dan apapun yang dia pegang dalam hidupnya dia yakin betul pasti akan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang dunia ini berjalan dengan apa yang dia lihat. Yang dia lihat itu yang dia yakini dalam hidupnya, itu dapat menipu. Tetapi apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi yang pertama harus tetap teguh dalam iman. Yang kedua harus senantiasa berjalan dalam kekudusan. Saudara boleh mempercayai janji-janji Tuhan, tetapi kalau engkau hidup dalam perzinahan, engkau hidup dalam minum mabuk, engkau hidup dalam pesta pora, engkau hidup dalam penipuan dan kebohongan serta dusta, maka saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tidak akan ada satu firman Tuhan pun yang akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kuncinya yang pertama tetap teguh dalam iman. Dan yang kedua kita harus selalu berjalan kekudusan. Dan yang ketiga kita harus belajar untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Kadang-kala kita mau beriman, kadang-kala kita mau coba hidup dalam kekudusan, tapi kemudian kita gak mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita mau jalani apa yang kita pandang baik. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketaatan bukan pada bagaimana saya berjalan sesuai dengan apa yang saya pandang baik, tetapi ketaatan adalah bagaimana saya mendisiplinkan diri saya untuk berjalan pada apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saya. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana agar firman Tuhan senantiasa dapat terlaksana, dapat kita alami dalam kehidupan kita, yaitu yang keempat, kita tidak boleh terpengaruh dengan baik keadaan maupun suara-suara hati. Kadang-kadang suara hati kita bilang, aduh saya udah gak tahan nih, aduh mungkin istri saya gak cocok kali sama saya, aduh suami saya mungkin gak cocok sama saya kali, aduh saya mungkin udah gak kuat kali melayani Tuhan, terlalu banyak orang munafik di sini. Dan akhirnya apa yang terjadi, kita terpengaruh dengan keadaan, situasi serta suara-suara hati. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan agar firman Tuhan senantiasa dapat terjadi. Tetap berdiri tegak apapun terjadi. Pokoknya Tuhan harus tetap nomor satu dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar.
Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang yang difirmankan Tuhan akan terjadi. Alkitab dengan tegas berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang yang difirmankan Tuhan akan terjadi, kita mau sama-sama belajar dari Yehezkiel pasal 12. Yehezkiel pasal 12 mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-28. Yehezkiel pasal 12 ayat 17 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku Tuhan akan berfirman, dan haleluya, apa yang kufirmankan akan terjadi. Saya ulangi sekali lagi, apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Sekali lagi diulangi, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kalau firman Tuhan itu akan terjadi, firman apa yang pasti akan terjadi? Yang pertama saya pelajari, kalau saya klasifikasikan firman-firman yang pasti akan terjadi, yang pertama firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan. Saudaraku, dalam Alkitab kalau saudara pelajari, terdiri dari ribuan janji-janji Tuhan, dan yang pertama khususnya tentang kehidupan yang berkelimpahan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup berkelimpahan di sini bukan hanya menjadikan saudara orang kaya, tetapi hidup berkelimpahan di sini artinya engkau bukan lagi orang dunia ini, tetapi engkau telah pindah dari manusia biasa menjadi warga kerajaan sorga. Karena itu kita bisa menikmati suasana sorga bukan hanya nanti ketika kita mati, tetapi kita bisa menikmati suasana sorga sementara kita hidup di muka bumi. Itu yang bermaksud janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan. Dan karena itu, karena Tuhan telah memberikan janji tentang kehidupan yang berkelimpahan, karena itu dia mendidik kita, dia memproses kita. Makanya Alkitab berkata, barang siapa ku kasih, ya ku hajar dan ku tegur. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi masalah, engkau sedang menghadapi persoalan, itu bukan berarti Tuhan tidak menggenapi janjinya. Itu adalah bagian dari janjinya, bahwa dia ingin mempersiapkan kehidupan saudara berkelimpahan. Karena itu hal-hal yang gak bersih, hal-hal yang gak benar mulai dibereskan oleh Tuhan. Karena itu dia mulai melatih kita, mulai mendisiplinkan kita, mulai mendewasakan kita. Sehingga kalau kita bicara firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan, itu bukan hanya bicara tentang kita disembuhkan dari penyakit, itu bukan hanya bicara bahwa kita akan mendapatkan sukacita serta damai sejahtera, tetapi juga itu bicara bahwa kita dididik, kita diproses, kita dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita layak untuk menerima
menerima berkat yang berkelimpahan dengan hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Berarti yang pertama, firman apa yang akan terjadi? Firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan. Hal-hal yang gak beres dibersihkan supaya dipersiapkan berkat yang berkelimpahan dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, firman apa yang akan terjadi? Yaitu firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang bebas dari ikatan. Karena Alkitab berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan gak mau hidup Kristen kita hidup yang terikat. Baik terikat dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi, kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan hidup kita, maupun sifat karakter yang tidak benar. Nah, Tuhan mau bebaskan kita dari segala ikatan. Sehingga orang-orang yang terlibat dengan seks bebas, orang-orang yang terlibat dengan narkoba, orang yang terlibat dengan judi, orang-orang yang terikat dengan roh amarah, roh dendam, roh kebencian, Tuhan memberikan firman buat kita supaya hidup kita bebas dari ikatan, supaya kita dapat melihat kuasa kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang berkelimpahan itu akan terjadi. Yang kedua, firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang bebas dari ikatan itu yang akan terjadi. Dan yang ketiga, firman yang berisi janji-janji tentang kehidupan yang diselamatkan dari bahaya itu yang akan terjadi. Karena Alkitab dengan tegas berkata bahwa Tuhan memerintahkan malaikatnya berkemah di sini orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hidup yang gemetar, hidup Kristen bukan hidup yang takut, hidup Kristen bukan hidup yang khawatir, tapi hidup Kristen adalah hidup dengan pengharapan bahwa kita diselamatkan dari segala bahaya, tetapi kita hanya akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, firman apa yang pasti akan terjadi? Yaitu firman yang berisi janji tentang kehidupan yang meraih sorga. Karena itu Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Karena itu Petrus dengan tegas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu bisa kita andalkan. Karena itu selalu saya katakan, hidup Kristen mari kita baca Alkitab. Hidup Kristen mari kita bergaul dengan Alkitab. Hidup Kristen mari kita bersandar pada Alkitab. Karena hidup yang bersandar pada Alkitab, hidup yang dekat dengan Alkitab, hidup yang senantiasa mengerti isi Alkitab adalah hidup yang senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, sehingga hidup bergaul dengan firman Tuhan. Hamba doakan di dalam nama Yesus, sehingga kami semua boleh makin hari makin setia, makin hari makin menyenangkan Tuhan, dan makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terindah, yang terdahsyat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.